Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, mari bersama-sama sebelum pengajian Ramadan dimulai, kita baca doa Fatihah. Semoga dalam kita mencari ilmu melalui pendengaran di rumah masing-masing secara online diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara-saudara pendengar pemirsa siswa-siswi di unit SMA Wali Songo, pada sore hari ini adalah pertemuan kegiatan pada Ramadan yang ketiga. Yang pertama menjelaskan pada hari ini dan menjelaskan tentang sedikit tentang Qiyamul Lail dan Tadabbur Al-Quran. Anak-anakku sekalian, masih ada kesempatan di dalam bulan Ramadan ini, bahkan nanti malam adalah malam 27. Sekali lagi, jangan sampai ketinggalan menjalankan daripada Qiyamul Lail. Qiyamul Lail antaranya adalah satu, menjalankan atau melakukan berjamaah sholat tarawih di mushola atau di rumah, di masjid, dan di mana berada. Karena kegiatan atau Qiyamul Lail termasuk afdhalus sholati ba'dal fardhu, lebih utama sholat setelah sholat fardu. Wa'alam anna asrafal mu'minina qiyamul bilail, dan ketahuilah sesungguhnya kemuliaan bagi seorang mukmin adalah orang itu menjalankan daripada kegiatan qiyamul lail. Dan pula jangan sampai ketinggalan di malam hari, yaitu menjalankan sholat tahajud. Siapa orang yang menjalankan sholat tahajud, orang tersebut akan mendapat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan akan mempunyai kedudukan yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayatasaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang salat tahajud di malam hari, maka dia akan mendapat makam yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu, dan akan digolongkan orang-orang yang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang di hadapan yang punya tingkatan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sholat tahajud di malam hari, maka akan diberi cahaya. Satu, cahaya hati. Dua adalah cahaya wajah. Kita panjang setuju. Akan berseri-seri wajahnya, akan bersinar wajahnya di dunia ini. Bahkan besok di yaumul qiyamah wajahnya akan bersinar orang tersebut karena menjalankan sholat tahajud. Dan orang yang menjalankan sholat, pasti orang itu mengerjakan wudhu. Kalau orang terbiasa sholat, orang terbiasa ngaji, pasti orang tersebut terbiasa wudhu. Mengapa Allah tidak bersamaan orang-orang yang hatinya atos atau hatinya wangkot istilahnya? Siapakah itu yang termasuk orang yang hatinya wangkot atos? Rasulullah SAW telah menggambarkan, man ahdasa walam yatawaddo, man utai sabane wong iku ahdasa hadas sinten man walam yatawaddo, dan tidak wudu sapa man takut jabane. Sapa wong hadas
wong gak gelem wudu, apalagi gak sholat, sudah otomatis itu tergolongkan wong sing wangkot, wong sing gak gelem wudu. Maka anak jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Otomatis kalau orang itu tidak sholat berarti tidak wudu. Tidak wudu termasuk orang yang wangkot, orang yang hatinya hatos, sulit diberikan hikmah, sulit diberikan penutur. Itu di antara orang yang wangkot hatinya, orang yang atos hatinya. Waman ahdasa, siapa orang yang hadas dan matawadhu adang wudu sinten mang walam yusolli faqad jaban. Dan orang yang hadas namun orang tersebut wudu dan tidak menjalankan sholat, orang itu juga termasuk hatinya hadas. Wong hadas, orangnya hadas mau berwudu tapi tidak mau sholat, orang ini termasuk hati yang keras di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sulit, agak angel ketika itu turiang wong tuan itu turu guru niku angel. Waman sholat la yuti faqad jafani. Waman sholat, dan siapa orang yang sholat dan dia tidak berdoa, orang itu sholat tapi tidak berdoa, maka orang itu termasuk faqad jafani, orang yang wangkot di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak sekalian, jangan lupa setelah sholat itu hendaknya berdoa kepada Allah. Kalau bisa berikan setelah witir berdoa kepada Allah. Jangan setelah sholat langsung Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung pergi. Ini hatinya orang seperti ini masih keras di hadapan Allah, sulit diberikan nasihat, dituturi wangel karena setelah sholat tidak mau berdoa. Waman ahdasa wa tawaddu'a, siapa orang yang hadas kemudian wudu dan sholat. Ana wong gelem sholat, gelem wudu, gelem berdoa, malam astajib lahu faqad jafani, mau sholat, mau wudu, mau dia doa juga, mau dia berdoa kepada Allah, namun doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad jafatuhu walastu birabbi khaf. Orang yang demikian termasuk walastu birabbi hafin jafin birabbin hafin. Orang ini termasuk wangkot di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat mau, wudu mau, doa mau, tapi belum dikabulkan. Ini termasuk tanda-tandanya hatinya masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih keras hatinya, harus keras. Masya Allah dan Masya Allah. Oleh karena itu anak-anak sekalian, selalu intinya hadis ini selalu menintrospeksi diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita agar luluh lunak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebersihan hati kita, kelunakan hati kita. Kalau belum dikabulkan, sekali lagi, doa itu kalau belum dikabulkan berarti orang itu hatinya masih hati yang keras, masih hati yang seperti atos dan seterusnya dan seterusnya. Saudara-saudara, para pemirsa mendengar di SMA Wali Songo Ngempol yang berbahagia, malam ini termasuk malam yang terakhir dari 10 yang terakhir. Itu minallah, hari yang telah dibebaskan dari datangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah tentang tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran berarti membaca dan mempelajari ayat Al-Quran yang dilakukan bersama-sama secara bergantian di musola, membaca setelah salat tarawih. Tadarus Al-Quran, ono sing maca, ono sing nyemak, itu namanya tadarus Al-Quran. Ada yang baca, ada yang mendengarkan, itu namanya tadarus Al-Quran.
Tadabbur Al-Quran di bulan Ramadan ini adalah dilimpah gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Pada malam pertama di bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin yang jahat dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun pintu yang terbuka, dan pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga dibuka, semuanya pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun pintu yang tertutup serta seseorang penyeru-penyeru, wahai orang yang mengharapkan kebaikan, bersegeralah kamu kepada taat, wahai orang yang mengharapkan keburukan, maksiat, berhentilah. Maksudnya saudara-saudara siswa-siswi anakku yang berbahagia, bulan Ramadan ini sekali lagi tinggal beberapa hari saja. Setiap malam Allah memanggil kalian semuanya, wahai hambaku, bangunlah, taatlah kepadaku, membacalah Al-Quran, tahajudlah, sampai mintalah tobat kepadaku, mintalah ampun kepadaku. Allah sampai menjelang subuh. Ini adalah membangunkan terhadap hambanya. Apakah kamu tergolong orang yang bangun atau tidak? Saya harapkan anak-anak semuanya dan pendengar, tolong orang yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai malam sampai menjelang subuh adalah Allah memanggil, hambaku bangunlah, sholatlah, tahajudlah, membaca Al-Quranlah, zikirlah, mintalah ampunlah kepadaku, tobatlah kepadaku. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan umur kita, kesehatan kita. Kalau kita menjalankan kesehatan dan umur kita, berarti kita mensyukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Liwafiyahum ujurahum wajidan min fadlih innahu ghafurun syakur. Innal ladzina yatluna al-kitab, kita memasuki tadas Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang selalu baca kitab Allah, orang yang baca Al-Quran, wa aqamus shalah, dan orang-orang menjalankan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah, dan orang-orang yang berinfak sebagian hartanya baik secara sirri maupun secara lahir. Yarju tijaratan lan tabur, mereka itu adalah mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharapkan tijaratan lan tabur, agar pedagang tidak rugi. Orang baca Al-Quran, sholat, berinfak sebagian hartanya, orang ini adalah mengharap mereka dalam dunianya tidak rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji liyafiyahum ujurahum, dan Allah memberikan pahala pada mereka. Dan Allah berjanji wajidan min fadli, Allah menambah kemuliaan-kemuliaan. Inilah yang harus dilakukan oleh anak-anak semuanya ini, lebih-lebih di bulan Ramadan. Baca Al-Quran, sholat. Kalau punya harta, sebagian hartanya disedekahkan kepada orang-orang yang telah menerimanya. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi bersyukur. Anak-anakku sekalian, memang Al-Quran atau Al-Quran ini mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Al-Quran ini mempunyai yang luar biasa. Rasulullah SAW telah mengabarkan, man kana yarju liqa Allahi falyukrim ahlallah.
sinten tiange ingin mendapatkan, ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orangnya yang mengharapkan akan menemui Allah, ingin bertemu Allah besok di hari kiamat, hidupnya akan dapat ridha Allah baik di dunia maupun di akhirat. Fal yukrim ahlallah. Maka anak-anakku sekalian, muliakanlah ahlullah. Sampean memuliakan ahlul Allah, ahli Gusti Allah, keluarganya Allah. Kemudian sahabat bertanya, sinten ya Rasul yang dimaksud panjenengan niku ahlullah? Kemudian apakah ya Rasul sinten ahlullah niku? Sahabat tanya datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah ada ahlullah niku? Ada ahlullah. Sinten ahlullah niku ya Rasul? Kanjeng Nabi menjawab, ono ahlullah. Qala na'am. Qila man hum ya Rasulullah. Ahlullah itu ada. Dan kemudian sahabat tanya lagi, siapa yang tergolong ahlullah? Man hum ya Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjawab, ahlullah yang ada di dunia ini dah ahlullah itu alladzina yaqra'una al-Qur'an. Sing dimaksud ahlullah di dunia ini adalah orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang istiqomah di Al-Qur'an, orang yang hafal Al-Qur'an, itu ahlullah. Nah, sampai tidak baca Al-Qur'an, setiap hari baca Al-Qur'an, setiap hari juz. Berapa juz? Inilah yang dimaksud ahlullah adalah orang-orang yang hafal Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengagungkan Al-Quran. Kalau Anda tidak bisa hafal Al-Quran, pagi baca, sore baca, itu masuk orang yang mengagungkan Al-Quran. Itu termasuk ahlullah. Utamanya ahlullah yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran dan orang-orang yang mengagungkan Al-Quran dan orang-orang yang hafid Al-Quran. Alaman akramahum faqad akramallah. Ingatlah, siapa orang yang memuliakan orang-orang yang hafal Al-Quran, siapa orang yang memuliakan terhadap orang-orang yang hafal Al-Quran, maka faqad akramallah, maka Allah akan memuliakan dan Allah akan memberi surganya Allah Subhanahu wa taala, wa'adul jannata. Inilah orang yang memuliakan saja, cinta saja kepada orang yang hafizul Quran, pencinta Al-Quran, engkau akan diberikan Allah dan engkau akan diberi surganya Allah Subhanahu. Namun faman ahanahum faqad ahanallah wa adkhalahun nar. Siapa di dalam masyarakat yang tidak suka meremehkan kepada orang-orang yang hafizul Quran, maka orang tersebut akan diremehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi anak-anakku, muliakanlah orang-orang yang hafal Al-Quran. Anda akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Hurairah ma inda wa'hatun akramu min hamil Qur'ani. Ala wa inna hamil Qur'ani inda wa'i akramu min kulli ahadin ila anbiya. Dari Abu Hurairah telah berkata, sesungguhnya orang yang mulia itu di dunia ini, sesungguhnya orang yang mulia di dunia ini, kata Abu Hurairah, setelah Nabi adalah orang-orang yang hafal Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu, orang yang pencinta Al-Quran. Ini kedudukan sangat tinggi.
indallahi akramu min kulli ahadin ilal anbiya. Jadi kedudukannya setelah mati di sisi Allah dalam hadis ini adalah orang-orang yang pencinta Al-Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mulia orang-orang yang hafal Al-Quran. Orang yang baca, orang-orang yang hafal Al-Quran, kekuatannya, pahalanya itu tidak sama dengan orang-orang yang tidak hafal Al-Quran. Kekuatannya lain, nilainya di hadapan Allah nilai lain. Karena mereka termasuk orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekasihnya Allah. Bahkan di sana disampaikan inna wa yarfa'u bihadzal qur'ani aqaman wa yad'u akhirina. Allah akan mengangkat pada suatu kaum apabila kaum itu pecinta-pecinta menghormati, memuliakan orang-orang yang hafal Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, orang-orang yang selalu istiqomah setiap hari dengan beberapa juz Al-Quran, engkau muliakan. Jika demikian maka masyarakat akan diberi kemakmuran, akan diberi keberkahan. Namun jika masyarakat sudah tidak menghargai orang Al-Quran, wayadu bi akhirina, orang tersebut, masyarakat tersebut akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dicabut keberkahan karena dia tidak memuliakan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hebatnya orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang pecinta Al-Quran datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pecinta-pecinta dengan orang-orang itu, orang yang punya harta yang tinggi. Biasanya zaman sekarang kualik dan kualik, yang dihormati malah orang-orang yang kaya, yang dihormati malah orang-orang yang punya jabatan. Itu manusia. Karena apa? Karena hatinya wangkot di hadapan Allah, hatinya hatus. Hati dia belum bisa membedakan mana yang baik di hadapan Allah. Sekali lagi itu hatinya wangkot. Tadi sudah saya sampaikan, tidak sering wudu, tidak mau sholat, bahkan sholat tidak mau berdoa. Inilah yang menjadikan hati kita wangkot, tidak bisa membedakan yang baik dan yang baik. Saudara-saudara yang berbahagia, orang-orang yang pencinta Al-Quran, sekali lagi, saat-saat zaman mulai zaman azali sampai zaman ila yaumil qiyamah, orang-orang yang pencinta Al-Quran itu ada, sekali lagi, ditunggu-tunggu oleh bidadarinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan orang-orang yang pencinta Al-Quran sampai di surga saya ini? Ini ditunggu anak-anakku sekalian. Maka kalau anak-anak saya suruh hafal Al-Quran mulai kelas 1 sampai kelas 3, tidak ada yang mau. 1 juz selesai, seterusnya dan seterusnya. Alasannya berat dan berat. Karena apa? Karena belum punya keyakinan yang besar. Kemudian pula kadang-kadang anak-anak melalaikan daripada Al-Quran. Artinya sehari belas tidak baca Al-Quran, ini harus dihindari. Mengapa Al-Quran ini, mengapa orang-orang yang pecinta Al-Quran ini dimuliakan? Iqra'u wal Qur'anu fa innahu ya'ti yaumil qiyamah safi'an ashabi. Iqra'u, bacalah Al-Quran, sebab di hari kiamat itu bakal datang menjadi syafaat bagi pembacanya. Anak-anakku sekalian, jangan lupa Iqra'u
wal Quran. Paling tidak seperti ini, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'til yaumil qiyamah. Sebab di hari kiamat ia bakal datang menjadi syafaat bagi pembacanya. Sampean tiap hari baca Al-Quran di ono intina kiamat, bakal anak-anakku sekalian, bakal kita semua akan disyafaati dengan bacaan Al-Quran tadi. Akan disyafaati Al-Quran tadi. Pun pula besok di hari kiamat Allah telah memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, panggillah orang-orang yang hafal Al-Quran. Panggillah orang-orang yang pecinta Al-Quran. Panggillah ya Jibril. Kemudian malaikat Jibril memanggil orang-orang, wahai hamba Allah yang hafal Al-Quran, bangunlah, berdirilah, pecinta Al-Quran. Semua bangun, orang-orang yang hafal Al-Quran. Bangun semua dalam satu kelompok. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimulakan Allah. Ayo diajak Jibril, orang-orang yang hafal Quran. Mari bersama-sama masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari berjumpa kepada ini Allah. Sangat cinta kepada orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang mengagungkan Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda betapa hebatnya Al-Quran jadi mulia. Al-Quran dilihat saja sudah mulia, belum dibaca Anda sudah mendapat pahala, apalagi dibaca. Itu Al-Quran. Al-Quran jangan sampai banyak debu-debunya karena tidak dibaca Al-Quran. Jangan sampai. Harapan semuanya anakku sekalian, sekali lagi setiap hari ada Anda baca Al-Quran. Mangqara'a harapan min kitabillahi ta'ala. Siapa yang baca Al-Quran satu huruf, Allah Subhanahu wa Ta'ala falahu bihi hasanatun, akan diberi satu kebaikan. Wal hasan bi asri amsalnya, dan kebaikan satu akan ditingkatkan menjadi 10. Belum di waktu sholat, belum di bulan Ramadan, tidak mengerti artinya, tidak mengerti maksudnya baca Al-Quran, sudah mendapat pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya anak-anak segera membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Dan baca Al-Quran juga punya akhlak yang baik, agar barokah anak-anak sekalian. Al-Quran dibawa dengan baik, hendaklah baca Al-Quran berniat dengan ikhlas. Kadang-kadang banyak sekarang itu baca Al-Quran senengin speaker, nah kan speaker gak muncul, itu berarti tidak ikhlas. Ini harus anak bisa berlatih secara ikhlas. Ini banyak, nah speakernya mati gak usah ngaji. Nah, ini berarti tanda hati kita belum ikhlas di hadapan Allah Subhanahu. Dalam keadaan suci, pun pula dalam keadaan suci baca Al-Quran. Begitu pula baca Al-Quran dengan mulut yang baik, yang bersih, di tempat yang bagus, tempatnya yang bagus. Juga baca Al-Quran disunahkan menghadap kiblat. Ini dilakukan. Ini termasuk adab-adabnya, sunnah-sunnahnya baca Al-Quran. Membaca Al-Quran dimulai dengan ta'awud atau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketujuh, kalau bisa misalnya kalau tidak ta'awud ya langsung bismillahirrahmanirrahim, tidak apa-apa. Kalau langsung ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, itu lebih bagus. Kemudian yang ke-8, hendaknya kita membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk dan bersuara untuk merenungkan setiap ayat yang telah dibaca. Yang dibaca, kalau anak-anakku tahu artinya, direnungkan sedikit-sedikit. Kalau tidak tahu, seperti membaca
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sering baca Al-Quran, maka semakin hari hati kita akan lunak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pemirsa pendengar di Azam Awali Songo, di hari-hari yang akhir ini, sekali lagi jangan lupa menjalankan sholat malam, sholat tahajud agar mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan ditinggalkan setiap hari baca Al-Quran agar anakku semuanya juga mendapat syafaat dari Al-Quran. Dan orang yang membaca Al-Quran biasanya insya Allah sampai selesai 30 juznya berdoa, maka kita akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajat-hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian perjumpaan kami yang ketiga. Besok yang terakhir pada hari yang keempat akan berjumpa lagi dalam waktu dan tempat yang sama. Semoga kita dapat ilmu dan manfaat barokah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah orang yang ahli ilmu, jadikanlah orang yang ahli Al-Qur'anil Karim, pecinta Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.